Halo, Shalom saudara-saudara. Saya Dumaria Simanjuntak. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat face shield. Face shield seperti ini. Hari ini kita akan membuat face shield dengan cara yang mudah dan dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan nggak langka. Yang pertama kita akan perlihatkan bahan-bahannya apa saja sih. Yang pertama kita sebut ini infraboard. Saudara-saudara dapat menemukan infraboard ini toko ATK atau Gramedia. Iklan dikit ya, Gramedia. Satu pasang face shield akan membutuhkan 2 buah infraboard yang saya sebut nanti suami istri ya, karena ukurannya nanti berbeda. Setelah itu infraboard itu nanti juga akan dipakai untuk membuat pengunci. Warnanya tetap boleh sama, nggak harus beda, nggak apa-apa. Lalu yang kedua adalah plastik mika dengan ketebalan 0,3 mm sampai 0,5 mm. Lebih tipis dari itu saya nggak rekomendasikan karena dia akan lembek ya. Dan saya juga tidak merekomendasikan mika 0,1 lalu di double. Nanti dia akan mengganggu penglihatan orang yang pakai. Kebetulan ini buat untuk tenaga medis dan orang-orang yang memang sering banget ke rumah sakit. Mungkin bertemu juga dengan penderita virus ya. Nah, plastik mika ini nanti ukurannya dibuat lebar 35 dan panjangnya 36 cm. Lalu nanti akan disobek juga di sini. Kanan 2 sobekan, kiri 2 sobekan. Untuk apa? Nanti akan dipakai untuk pengunci. Begini nanti masuk ke sini untuk dilekatkan untuk dijadiin satu ke kerangka face shield. Nanti akan seperti ini ya, kekunci ya. Plastiknya dipotong-potong seperti ini dan disobek. Lalu bahan yang ketiga adalah velcro. Velcro ini gunanya adalah untuk fleksibilitas besar dan kecil lingkar kepala si pemakai. Nanti akan dipasang di sini. Velcro ini dipotong sepasang-sepasang sepanjang, kalau saya sih 14 cm kayaknya sih, kita lihat deh ya, antara 13 sampai 14 cm ya. Itu bahan yang ketiga. Bahan yang keempat adalah yang namanya paku keling. Paku keling itu seperti ini, satu pasang. Ini sebut ibu paku keling ya, dan ini sebut anakan paku keling nih ya. Dan ini penggetoknya. Kalau penggetoknya ada yang seperti ini nih. Nanti supaya nggak mengsle. Oke. 4 bahan. Bahan yang kelima adalah kesabaran dan keikhlasan. Ada bahan yang kelima sih. Oke. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, apa ya tadi? Infraboard atau mika? Infraboard, ya kan ini infraboard gitu. Infraboard tadi setelah dipotong dengan ukuran yang tadi berapa yuk? Ukuran satu panjang 46 cm, satu panjang 52 cm, lebar dua-duanya adalah 3,5 sampai 4 cm. Nah, kita buat lubang. Lubangnya 2 di kanan, 2 di kiri, di masing-masing infraboard. Lubangnya gimana cara bikinnya? Dari ujung infraboard, untuk bikin lubang yang pertama
sejauh 2 cm. Untuk bikin lubang yang kedua 5 cm. Begitu juga yang satu, semuanya ya sama. Lalu yang pendek kita kerjakan yang pendek dulu. Kita pasang semua anakan, anakan paku keling, pasang ya. Butuh 4 kita. Satu face shield akan membutuhkan 4 paku keling. Seperti ini. Oke. Lalu di sini kita akan pasang ini namanya apa tadi? Velcro. Velcro satu sisi di sini di lubang yang pertama, satu sisi di lubang yang kedua. Hati-hati, jangan sampai kebalik nanti ya. Setelah itu pasang suaminya. Pasang suaminya di sini. Ini juga pasang di sini, tapi sebentar. Kita pasang mamanya paku keling dulu. Dia bersatu mama dan anaknya. Oke, di sini. Pakai penggetok, gunanya buat ini. Yang cekung di sini. Buat ibu-ibu yang mau bikin nggak biasa, memalu, hati-hati ya. Itu pesan saya. Ya, itu lagi. Udah kayak tukang kan? Oke, satunya lagi juga begitu ya. Nah, ini posisinya pasti akan melengkung ya, karena ini supaya ada jarak tenaga medis atau yang make dengan mikanya. Jadi sehingga ada kacamata nggak kebentur. Waduh, rotok susah. Oh, ini salah masang di sini. Oke. Salah kayak ini ya. Oke, jadi deh kerangka face shield. Ngomong-ngomong tadi udah ngasih tahu belum ya alatnya apa? Lupa. Oke, kita mundur dulu sebentar ya, daripada bikin video lagi. Saya kasih tahu alat membuat face shield. Sederhana. Cutter. Untuk apa? Untuk motongi infraboard. Lalu gunting. Lebih cepat untuk memotong mika. Lalu ini tadi penggetok. Terus paku buat apa? Buat bikin lubang tadi gini. Kasih tumpuk-tumpuk banyak gitu biar cepet. Terus pasang palu. Jadi lubang deh, oke? Paku. Lalu palu, penggaris atau boleh pakai alatnya namanya apa ini, buat crafter, buat orang paper craft gitu lah. Lalu penggaris. Jadi alatnya juga ada 4. Cutter, gunting, palu, penggaris, paku. Oke, maju ke depan lagi. Ini sudah jadi. Ting. Begini. Nah, kita tinggal pasang plastik mikanya. Oke. Plastik mikanya tadi yang sudah disiapkan, sudah dilubangin ya. Kita pasang di sini nanti giginya. Caranya tinggal dikuncikan seperti ini. Oh ya, jangan sampai kebalik kuncinya ya, karena kalau ini ujung ini ada di dalam, kita masuk dari dalam, dia akan kena ke
dahi. Nah, harus pasang dari luar. Waktu cepat sih. Ini juga memudahkan tenaga medis atau si pemakai mengganti plastik mica, karena face shield yang saya buat ini kelebihannya adalah bisa direfill plastik atau kaca mikanya, sehingga kerangkanya berguna terus, dipakai ulang ya, tidak dibuang. Untuk apa? Untuk kurangin sampah. Jadi yang nyampah plastik mikanya aja. Itu plastik mikanya satu. Ini nanti setelah dipakai, plastik mika bisa disterilkan pakai alkohol. Kalau sudah buram, diganti. Kalau enggak, lagi disterilkan, besoknya, jadi ada yang ini, besoknya kita ganti dengan refill yang kita punya. Pakai lagi. Gini. Saya pakai masker dulu. Sisa jalan-jalan. Jadi deh, nggak ada 10 menit untuk membuatnya. Kalau memang sudah biasa. Ini belakangnya ya. Oke, saudara-saudara, dengan niat pasti bisa. Saya bukan crafter, saya bukan orang yang suka berprakarya, tapi saya niatin untuk, dan dibantu oleh tenaga desainer saya, Abang Jawa saya makasih banget buat Abang Jawa sudah membantu untuk mendesain ini juga. Saya membuat ini dengan tetap menjaga kesehatan dan tentunya minum empon-empon agar jangan sampai ketika kita menolong orang lain kita sendiri sakit. Oke? Dan pastikan saudara-saudara yang membuat pun tidak sedang sakit. Oke? Semoga video cara membuat face shield ini memberkati. Dan menginspirasi saudara-saudara yang melihat untuk bertindak. Saya berpikir saya punya uang, saya bisa kasih ke orang lain, tapi ternyata orang lain nggak butuh. Banyak yang membutuhkan alat APD ini ya. Jadi kalau punya tenaga, bikin deh. Cara mencari di toko-toko sudah saya sebutkan tadi. Untuk cari paku keling, di toko jahit ada, dan untuk mencari velcro di toko jahit ada. Oke, mika cari di toko plastik, dan infraboard cari di toko alat tulis kantor atau di toko-toko yang lebih besar. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.